Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Minggu pagi nonton film kartun, nontonnya sambil makan ketan. Punya temen wajahnya terlihat santun, tapi kelakuannya melebihi setan. Balik maneh ambe aku Icang, dan ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang lagi viral-viralnya, yaitu Obsession tahun 2026. Bergenre horor supranatural, film ini mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan rekan kerjanya. Tapi karena nggak punya nyali, pria ini pun iseng menggunakan sebuah mainan yang katanya bisa mengabulkan sebuah permintaan. Seperti apakah film yang sangat mengganggu dan mengerikan ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dari dulurku Mayang Sari ya. Cak mau nanya, kalau ke Swiss ongkosnya 5.000 kurang berapa lagi ya? 5.000 ya, 5.000 ke Swiss kurang 5.000 ke Swiss kurang lebih ke kurang tahu diri sih lur kayaknya lur. Monggo sketsaken. Baron Bailey atau biasa dipanggil Bear adalah pria asal Amerika yang bekerja di sebuah toko musik, dan Bear menyukai salah satu rekan kerjanya di sana bernama Nikki yang dulu juga teman satu SMA-nya Bear. Film pun dimulai dengan Bear yang lagi ngobrol-ngobrol di warkop dengan temannya Ian yang juga kerja di toko musik tentang cara mengawali PDKT ke Nikki lur, karena memang Bear ini orangnya cukup kaku dan gak biasa deketin cewek ya kan. Ian pun menyarankan Bear agar jangan mengajak Nikki kencan saat pesta mingguan circle mereka karena suasananya lagi happy bareng-bareng, jadi kurang tepat untuk memulai PDKT. Akan tetapi sepulangnya nongki, Bear pun sangat terpukul melihat kucing peliharaannya yang mati karena tidak sengaja memakan obat penenang milik Bear. Dan inilah obsesi. Sandy? No. Hey, Wow, you are so busy. I don't think I'm gonna make it. I wanted to see you tonight. Yeah, so I'm... Really? How come? Sepertinya malam itu menjadi salah satu malam yang paling kelam di hidup Bear lur, karena selain kucing peliharaannya Koit, Nikki juga mengabarkan lewat telepon jika dia berencana resign dari toko musik. Sebagai hadiah perpisahan, malam itu juga Bear akan membeli kalung untuk Nikki, karena tadi ketika sedang menelpon, Nikki baru saja kehilangan kalungnya yang masuk ke saluran air. Bear pun pergi ke toko barang-barang unik, tapi karena nggak ada kalung yang menarik lur, Bear pun membeli mainan jadul untuk Nikki bernama One Wish Willow yang katanya bisa mengabulkan satu permintaan apapun hanya dengan mematahkan mainannya. Namun mbak-mbak kasir sempat memperingatkan jika banyak orang yang komplain setelah membeli mainan itu. Akan tetapi mbak kasir sama sekali tidak menjelaskan lur, komplain seperti apakah yang pelanggannya katakan. Well, they're kind of like collectible, come back and come. Besok malamnya Bear pun nongkrong di warkop bersama Nikki, Ian, juga satu rekan kerja mereka yang lain yaitu Sarah. Awalnya Bear terlihat sangat canggung di depan Nikki, namun dia berusaha menenangkan diri dan mengajak ngobrol Nikki. Lalu seselesainya nongkrong, alhamdulillah Bear berhasil mengajak Nikki pulang bareng, dan di perjalanan Nikki pun curhat jika dia resign karena ingin lebih fokus mengejar mimpinya menjadi penulis. Nikki juga merasa tidak bahagia di tempat kerjanya, dan satu-satunya orang yang bisa diajak curhat seperti ini hanyalah Bear. Sesampainya di depan rumah, Nikki pun mengatakan jika sepertinya Sarah naksir dengan Bear, namun Bear menganggap Sarah sebagai teman biasa. Setelah melihat gerak-gerik Bear, Nikki pun bertanya apakah mungkin Bear menyukainya. Tapi tololnya lur, udah ada kesempatan kayak begitu, Bear masih tidak berani mengutarakan perasaannya. You know, you're the only person that I get to really Oh, Sarah? I'm asking. I like her. I lost my train of thought. I Good night. What?
Because if you do, now's the time to tell me. I think we're... Setelah Nikki pamit masuk ke rumah, Bear pun mengambil mainan One Wish Willow-nya yang secara otomatis memutar lagu ketika dikeluarkan dari tempatnya. Setelah itu Bear menyebutkan satu keinginannya, yaitu Nikki akan mencintai Bear melebihi siapapun di dunia ini. Lalu Bear mematahkan mainan Willow tersebut dan... I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the world. Thing for me? I left it at home. Okay. You wanna come inside or? Nikki, are you okay? I'm not. Wait, what the Hey? I'm acting so weird. Why are you getting in my car? Let's go to your place. You are honestly freaking... Iya, sikap Nikki tiba-tiba berubah drastis. Mulai dari meminta berkali-kali agar Bear main ke rumahnya, tapi karena Bear menolak, dia pun ingin bermalam di rumah Bear. Untuk sesaat Nikki sempat tersadar jika sikapnya aneh, namun langsung berubah lagi lur. Nikki pun mengaku jika dia merasa sedih dan tidak ingin sendirian karena teringat ayahnya yang sakit-sakitan. Karena merasa iba, Bear pun akhirnya membawa Nikki ke rumahnya. Dan begitu masuk, Nikki sangat merasa senang karena bisa mencium aroma tubuh Bear di seisi rumah. Nikki juga meminta Bear untuk menemaninya tidur, padahal Bear sudah berniat tidur di ruang tamu. Dengan santainya Nikki pun membuka kelambinya dan menggoda Bear untuk berasa lole. Coba kalau Anda di situasi seperti ini, wah, pasti Imron Anda sudah memberontak ya kan lur. Tanpa basa-basi Nikki pun langsung mencium Bear. Tapi tiba-tiba, Can you sleep with me, please? Yeah. God, I needed this. Really? Yeah. I'm just. sepertinya One Wish Willow benar-benar manjur dan sekarang Nikki sangat tergila-gila dengan Bear. Tapi lagi-lagi kesadaran Nikki sempat muncul dan sangat terkejut melihat Bear. Namun setelah itu efek mainan Willow masih terus berlanjut. Nikki pun akhirnya tidur di kasur sedangkan Bear di lantai. Dan setelah Nikki terlelap, Bear pun mulai mencari info-info di internet tentang One Wish Willow, di mana kebanyakan orang bilang bahwa mainan itu tidak berefek apa-apa dan memang hanya mainan biasa. Membaca itu semua, Bear pun mulai yakin jika Nikki mungkin benar-benar mencintainya. Tak lama kemudian Nikki pun terbangun dan meminta Bear tidur di sampingnya. Namun di keesokan paginya lur, Bear pun sangat syok dengan apa yang dia lihat di dapurnya. Karena ternyata sumpah ngeri kali ya kan. Ketika Bear sedang tidur, Nikki menemukan bangkai meong peliharaannya Bear dan langsung menatanya seolah-olah menjadi altar upacara duka untuk menunjukkan bela sungkawanya kepada Bear. Jelas Bear agak merasa ngeri karena sepertinya Nikki benar-benar dipengaruhi oleh One Wish Willow. Pagi itu mereka berdua pun berangkat ngantor bareng. Lalu Bear menceritakan apa yang dia alami semalam kepada Ian, bahwa sikap Nikki benar-benar aneh dan tergila-gila padanya. Padahal Bear belum mengutarakan perasaannya ke Nikki. Mendengar itu, Ian pun beranggapan jika Nikki mungkin sedang dalam pengaruh narkoboy yang membuat sikapnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Di lain sisi lur, sepanjang film banyak scene-scene kecil yang terlihat agak mengganggu, seperti Nikki yang terus memperhatikan Bear, bahkan ketika Nikki sedang ngobrol dengan orang lain sekalipun. River on the piano for that. Hey, Bear. Honey, will you stop the percussion? And she was crying, yes. And then she would like snap. Told her how you felt, and then tell her she's seen you. Dude, it sounds like she still wants you. Karena Bear tidak bisa mengantar pulang, Nikki pun akhirnya nebeng Ian. Setelah itu Ian memberitahu Bear bahwa tadi sepanjang jalan Nikki terlihat baik-baik saja. Akan tetapi Bear pun terkejut karena tiba-tiba Nikki datang ke rumahnya dan meminta maaf atas sikapnya kemarin yang menjadi aneh dengan alasan jika dia sedang dalam pengaruh obat. Setelah itu Nikki pun mengatakan jika dia sebenarnya mencintai Bear. Dan Bear akhirnya juga jujur bahwa dia memiliki perasaan yang sama kepada Nikki. Sejak saat itulah mereka berdua pun pacaran dan langsung asal lole. Bahkan Nikki tinggal di rumah Bear. Do you have feelings for me? Yeah, I do. What
Would it freak you out if I said yes? Hubungan mereka terlihat begitu hangat sampai suatu malam ketika sedang makan di luar, Ian pun menelpon untuk memberi kabar bahwa kondisi ayah Nikki ternyata sehat walafiat, tidak ada penyakit kanker seperti yang pernah diucapkan oleh Nikki. Selain itu, Ian mengaku ke Bear bahwa dulu Nikki pernah mengatakan ke Sarah jika dia hanya menganggap Bear sebagai adiknya sendiri. Maka dari itu Ian berkesimpulan Nikki sudah berubah menjadi orang yang berbeda dan bisa jadi dia memiliki niat jahat kepada Bear. Lalu setelah telepon ditutup lur, Nikki pun memberikan hadiah batu mata macan milik ibunya yang dipercaya bisa membangkitkan rasa percaya diri. Nikki memberikan hadiah itu karena dia begitu mencintai Bear lebih dari siapapun di dunia ini. Bahkan rasanya Nikki tidak sanggup hidup tanpa Bear. Akan tetapi sikap Nikki tiba-tiba berubah lur ketika Bear bertanya apakah ayah Nikki benar-benar sakit kanker. Lalu yang terjadi, Does your dad really have cancer? No, we were having a nice day. And why does it matter? Matter to me? Go back to sleep. Nikki. Jam 3:45 dini hari, Bear yang terbangun tidak menemukan Nikki di sampingnya, yang ternyata dia berdiri di pojokan kamar. Nikki mengatakan jika dia berdiri di sana karena suka melihat Bear yang sedang tidur dari jauh, katanya lur. Lalu tiba-tiba Nikki pun menangis dengan suara yang sangat amat creepy karena tadi Nikki mimpi buruk di mana rasa cinta Bear kepada Nikki tidak sebesar rasa cintanya kepada Bear. Anjir, sumpah gesturnya ngeri kali di scene ini, Krik. Can you come back to bed? No. I feel like you don't love my kids enough. Come back to bed, please. Go back to sleep. What do you want me to do? For Sandy, okay? Keesokan paginya, Bear siap-siap berangkat kerja, sedangkan Nikki tetap di rumah karena shift kerjanya di hari lain. Akan tetapi Bear kaget melihat rambutnya yang dipotong oleh Nikki saat dia tidur karena mengira Bear mungkin menyukainya. Setelah itu Bear meminta Nikki agar jangan melakukan hal-hal yang aneh dan menakutkan lagi, seperti memotong rambut tiba-tiba, bersembunyi di tempat gelap, juga bergerak dengan cara yang aneh. Lalu Nikki pun memberikan bekal makanan, juga meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Namun betapa terkejutnya Bear saat akan keluar rumah lur, yang ternyata More watching me while he's moving weird. I super promise. Love you. Love you. Maybe you should just stay home. No, I got it. saking tidak inginnya Bear keluar rumah, Nikki pun sampai melakban pintu sebanyak ini hingga sulit dibuka agar Bear tetap menemaninya di rumah. Lalu setelah Bear berangkat, Nikki hanya tersenyum mengerikan, diam seperti patung selama berjam-jam untuk menunggu Bear sampai dia pulang. Bahkan Nikki sampai ngoyo alias pipis berdiri. Di sini bisa kita simpulkan lur bahwa Nikki sudah kehilangan kendali atas dirinya. Semua kebutuhan manusia tidak lagi penting baginya, seperti makan, mandi, buang air, dan lain-lain. Karena bagi Nikki menunggu kepulangan Bear jauh-jauh lebih penting. Di toko musik ketika sedang makan siang, Bear pun mendadak mual karena bekal yang dibuat oleh Nikki ternyata dari daging bangkai meong dong. Plak. Lalu saat pulang kerja, Ian meminta nebeng ke Bear dan mereka pun ngobrol-ngobrol. Ian menganggap Bear memanfaatkan Nikki yang mungkin sedang mengalami gangguan mental. Sikap Nikki juga terlihat sangat aneh, apalagi dia berbohong soal ayahnya yang sakit kanker. Malam itu Ian akan mengadakan pesta di rumahnya. Bear boleh ikut tapi tidak untuk Nikki karena sikapnya yang terlalu aneh bisa-bisa mengacaukan suasana pesta. Kinda looks like Nikki's going through something. Kinda looks like you're taking advantage of this. Don't change the subject. Why didn't you invite us? Oh, no.
Nikki keeps boys' night. Great. I'm sure she'll be... Sesampainya di rumah sebelum turun dari mobil, Bear pun mengambil satu One Wish Willow yang sebelumnya dia beli dan mencoba telepon kontak senternya untuk bertanya apakah permintaan yang sudah diucapkan bisa dibatalkan. Dengan nada yang terdengar malas, pria di telepon pun menjelaskan bahwa permintaan tidak akan bisa batal selama orang yang memohonnya masih hidup, atau dengan kata lain, Lur, Nikki akan terus dalam pengaruh One Wish Willow sampai kapanpun dan dia hanya bisa kembali normal jika Bear telah is dead, ya kan? Tapi tiba-tiba Bear mendengar suara teriakan Nikki di telepon yang kemungkinan teriakan itu adalah kesadaran asli Nikki yang terjebak, sementara tubuhnya yang ada di rumah dikendalikan oleh kutukan atau kekuatan supranatural atau mungkin suatu entitas dari One Wish Willow. You'd like to file a cancel? We don't really do that. Is it even real? Yeah, it's real. So she's just f***ed forever? Wish will go away. Do you want to speak to her? Lalu ketika Bear masuk ke dalam rumah, Lur, ya, Nikki masih berdiri di posisi yang sama, bahkan sampai ngoyo ngesing di sana. Nikki yang baru sadar jika tubuhnya sangat menjijikan akhirnya langsung mandi biar Bear nggak ilfil, ya kan? Lalu dari luar kamar mandi, Bear pun mengingatkan agar Nikki tidak melakukan hal-hal mengerikan lagi seperti masak daging meong untuk bekal, dan Nikki pun menjawab oke tanpa rasa bersalah. Setelah itu sambil menahan rasa takutnya, Bear pun izin pergi ke pestanya Ian sendirian, sedangkan Nikki tetap di rumah dengan ucapan yang sangat berhati-hati agar Nikki tidak tantrum. Namun sontak Nikki langsung mematikan showernya dan berteriak histeris karena dia ingin tetap bersama Bear. Nikki juga telah mendapat kabar dari Sarah yang ikut datang ke pesta bersama beberapa wanita lainnya. Dengan terpaksa Bear pun akhirnya mengajak Nikki datang ke pesta Ian. What happened? I promise. I'll clean it up, baby. You can't do that. Okay, honey. Ian said it was a... Saat main Truth or Dare, lagi-lagi sikap Nikki sangat aneh, seperti tertawa kencang, juga membacakan cerita buatannya yang terdengar mengganggu. Lalu ketika giliran Bear yang mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelah kiri, yang tak lain tak bukan adalah Sarah, Nikki tiba-tiba merengut dan langsung menggeser kursi Sarah agar dialah yang berada di sebelah kiri Bear dan mendapatkan ciumannya. Jelas Ian DKK pun merasa awkward, apalagi Nikki berbicara dengan nada tinggi bahwa semua orang di sana tidak akan pernah mengetahui betapa besarnya rasa cinta Nikki terhadap Bear. Tapi tiba-tiba, Lur, Jeez, Bear, what kind of spells you put on her? Kiss the person on your left. No one on this earth will ever. kesadaran asli Nikki sempat kembali. Dia begitu ketakutan dengan apa yang terjadi sampai berusaha menyadarkan dirinya dengan menghantamkan botol ke endasnya sampai bocor. Bear pun hanya bisa terdiam pasrah melihat kegilaan tersebut. Bear juga sempat membawanya ke rumah sakit, tapi mungkin karena dianggap Nikki seperti kobam, perawat pun tidak mau menerimanya. Lalu sepulangnya ke rumah, perasaan Bear masih campur aduk antara takut, bingung, ilfil, cemas, dan bertanya mengapa Nikki bersikap aneh seperti itu di depan teman-temannya. Sampai akhirnya Bear pun meminta Nikki pulang ke rumahnya malam itu karena Bear butuh yang namanya break alias jaga jarak sementara waktu, Lur. Wah, langsung nangis Nikki ya kan? Dan dia bersedia menjadi apapun yang Bear inginkan. Namun ketika Bear mengatakan jika dia mencintai Nikki tapi terlihat tidak tulus, tiba-tiba I'm sorry. Nikki, what are you doing? Nikki, what are you doing? Pain or regret will slip away like there's just. Or you could stay.
Gerakannya Nikki ngeri dan mengganggu sih, sumpah lur. Lalu ketika menemani Nikki yang sudah tidur, Bear pun mendapatkan chat dari Sarah yang ingin menjelaskan sesuatu dini hari itu juga. Dan Sarah sudah menunggu di dekat rumahnya Bear. Jelas awalnya Bear menolak karena takut Nikki melakukan hal yang di luar nalar lagi. Namun karena Nikki sepertinya sudah nyenyak, dengan sangat berhati-hati Bear pun berdiri dari kasur. Akan tetapi dalam kondisi masih tidur, tiba-tiba Nikki berbisik dan mengaku jika yang berbicara adalah kesadarannya yang asli, lalu meminta Bear untuk membunuhnya. Karena kesadaran Nikki yang asli sudah lelah melihat tingkah laku mengerikan dari tubuhnya. Akan tetapi Bear tidak menggubris permintaan Nikki dan lanjut keluar rumah untuk menemui Sarah. Kill me, please. What? She's sleep. Never been with you, but just kill. Bear pun bertemu Sarah di mobilnya yang parkir di taman dekat rumah. Sarah memberitahu bahwa Nikki sebenarnya tidak dekat dengan ayahnya. Lalu setelah melihat sikap Nikki di pesta tadi, menurut Sarah, Nikki sebaiknya ikut terapi psikologis karena mungkin mengalami gangguan mental. Dan Bear juga tidak perlu terbebani lagi dengan sikap Nikki. Sarah juga menjelaskan jika Ian dan Nikki sebenarnya pacaran selama 2 tahun terakhir dengan hubungan yang putus nyambung dan tidak romantis. Maka dari itu awalnya Ian berpikiran jika Nikki pacaran dengan Bear untuk memanas-manasinya agar cemburu. Selain itu Sarah juga menceritakan jika dia sudah diterima di sekolah kesenian yang selama ini sangat dia idam-idamkan. Tapi tiba-tiba lur, You had to see that, baby. It is kind of your fault. You're gonna have to help me get rid of her. Yes, yes, honey. No. Ya, Sarah pun tewas seketika dengan cara yang sangat brutal karena endasnya dihantamkan Nikki ke batu besar. Saking syoknya Bear hanya bisa terdiam dan membantu Nikki membawa jasad Sarah. Betapa ketakutannya Bear saat ini lur, dan dia pun menangis melihat surat penerimaan sekolah seni milik Sarah. Dalam kondisi tubuh yang banyak cipratan darah, saat itu juga Bear OTW ke toko barang-barang unik tempat dia membeli One Wish Willow dan marah-marah ke mas-mas penjaga toko mengapa dia menjual barang laknat tersebut. Bear pun bertanya cara membatalkan permintaannya dan mas-mas itu menjawab bahwa selain Bun-Bun, cara lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bear adalah menyuruh orang lain menggunakan mainan Willow untuk menyebutkan permintaan yang bertolak belakang dari permohonan Bear sebelumnya. Karena mainan Willow hanya bisa digunakan sekali seumur hidup oleh tiap orang lur, dan itu artinya Bear tidak bisa menggunakannya lagi. Lalu Bear pun membeli 3 kotak One Wish Willow yang tersisa dan mencoba mematahkan salah satunya dengan permintaan agar Nikki menganggap Bear sebagai teman biasa. Namun jelas kali ini mainan itu tidak bisa patah, ya kan lur? Excuse me, where are the Yeah, you made a shitty wish. Come in here with this energy, man. Maybe if someone made a wish that contradicts your Setelah itu Bear pun pergi ke rumah Ian dan Ian mengatakan jika Sarah mengirim pesan terus-menerus agar Ian datang ke rumahnya Bear, yang pastinya itu adalah ulah Nikki menggunakan HP Sarah. Bear akhirnya menjelaskan apa yang terjadi, bahwa dia menggunakan mainan One Wish Willow untuk mendapatkan cintanya Nikki, yang ternyata benar-benar terjadi. Namun Nikki terobsesi dengan cara mengerikan karena mencintai Bear lebih dari siapapun, lebih dari apapun di dunia ini. Maka dari itu Bear memohon kepada Ian untuk menggunakan One Wish Willow dan membuat permohonan, yaitu Bear tidak pernah meminta apapun dengan mainan Willow tersebut. Of course Ian tidak percaya dengan perkataan Bear, ya kan? Dan akhirnya dia pun mematahkan One Wish Willow dengan iseng meminta uang $1 miliar. Lalu inilah yang terjadi lur. I broke this piece of wood. I didn't think it was real. How she's been acting lately. Think about how drastically. I need you to wish, okay? You only get one wish, Ian. It's real, Ian. Wish for $1 billion.
Sepulangnya ke rumah, Bear pun terkejut melihat altar yang sudah dibuat Nikki untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Bear. Selain itu juga terdapat mayat Sarah yang ditaruh di kursi begitu saja. Di lain sisi, Nikki sembunyi di pojok ruangan dan bergerak dengan gestur yang menakutkan, Lur. Nikki merubah penampilannya seperti Sarah karena mengira Bear akan menyukainya dengan dandanan seperti itu. Saking ketakutannya, mainan Willow pun terjatuh dari genggaman Bear dan Nikki terus berteriak mengapa Bear tidak mencintainya sambil menghantam endasnya dengan bata. Bahkan Nikki mengancam akan Bun-Bun dengan pistol yang dia dapatkan jika Bear tidak mencintainya secara tulus. Lalu tepat setelah itu Ian pun datang ke rumah dan Nikki, you'll do anything for me, right? Stop! Stop! I love you! Rip skull and shove the barrel in my. Sorry for this, Ian. I don't know why. It's okay, sweetie. karena merasa diganggu, Ian pun langsung ditembak mati. Sedangkan Bear berusaha menenangkan Nikki dengan terus memujinya, lalu mengambil pistol Nikki dan dia pun masuk ke kamar mandi. Sementara itu Nikki teriak histeris sambil menggedor-gedor pintu berulang-ulang kali karena tidak ingin ditinggal oleh Bear. Akan tetapi Nikki langsung berhenti menggedor saat Bear membentak jika dia hanya butuh waktu sebentar di kamar mandi. Ternyata saking depresinya, Lur, Bear pun berniat Bun-Bun dengan pistol, namun tetap saja dia tidak sanggup melakukannya. Bear pun akhirnya memilih cara yang tidak terasa menyakitkan, yaitu meminum banyak obat penenang miliknya alias Bun-Bun dengan cara over sosis. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagu One Wish Willow di luar, yang mana artinya Nikki baru saja mengambil mainan itu. Dan ternyata if space is what we need, then we can take space. ternyata Nikki menggunakan One Wish Willow yang terjatuh tadi dan meminta agar Bear juga sama-sama mencintainya lebih dari siapapun. Kini cinta yang dirasakan oleh Bear benar-benar sebanding dengan yang diinginkan oleh Nikki dan mereka berdua saling mencintai dalam pengaruh mainan Willow. Namun itu hanya berlangsung sesaat, Lur, karena tak lama kemudian perlahan-lahan Bear pun tewas akibat over sosis. Betapa terpukulnya Nikki melihat Bear di pangkuannya hingga dia pun berniat Bun-Bun menembak endasnya sendiri. Sampai akhirnya iya, karena Bear telah tewas, pengaruh One Wish Willow pun menghilang dan akhirnya Nikki benar-benar tersadar. Ironisnya, Lur, Nikki terlihat sangat ketakutan karena selama ini tubuhnya tersiksa dan bergerak di luar kemauan Nikki. Selanjutnya Nikki pasti akan ditangkap oleh kepolisian dan menjalani hukuman yang sangat amat berat karena menjadi tersangka atas kematian 3 orang yang sangat tragis di rumah tersebut. Abuyar, aduh, sumpah ngeri kali film ini, Lur. Seperti yang kita tahu dari banyaknya berita ya, jika banyak muda-mudi yang jadi tolol gara-gara cinta. Hati boleh jatuh cinta tapi otak jangan ikut jatuh, Lur. Dan ingatlah bahwa cinta yang dipaksakan tidak akan membawa kebahagiaan. Dan dampak dari terobsesi dengan cinta akan sangat mengganggu, mengerikan, bahkan mungkin berbahaya. Assalamualaikum.